Perempuan sekarang udah banyak urat malunya pada putus bang. Lu Allah, ada perempuan rambutnya merah kayak belanda jonggol, pakai kaos ketek ngablak. Lu Allah, ke atas kagak, ke bawah kagak tuh kaos. Naik motor Mio, sore-sore JJS, keliling komplek, keliling jalanan. Bu, perempuan makanya disuruh pakai jilbab. Itu apa sih Pak Ustadz? Jilbab itu air. Oh iya, air bening nyampe. Ini air bening bu, bukan air putih. Kalau air putih susu. Biasanya saya kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya pegang. Pegang maksudnya gelas. Ya Allah. Ya, apa nih? Oh, larutan. Makasih. Ya, salam cap kaki 3. Membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bool pecah-pecah. Ada semua. Anjay, gue demen lo. Iya. Bu, disuruh pakai apa itu jilbab Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dikepake di kepala ibu, itu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kudungan, dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang model seperti gamis tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Itu baru dikatakan jilbab. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Bocah diam lu kagak paham. Jaga po aurote, jaga tutupin. Kita nih bang, laki-laki, amalan kita sering rusak gara-gara dia sebenarnya pakai pakaian begitu. Bu, akhirnya kita yang disalahin orang laki. Dasar laki mata keranjang, dasar buaya darat. Kita dikatain buaya darat, dia ini lubang buayanya. Baik para hadirin, para tamu undangan, para jamaah wajian rahimakumullah, sampailah pada kesempatan malam hari ini di penghujung acara kita akan bersama-sama mengikuti uraian-uraian, kajian-kajian, paparan-paparan ilmu agama dan juga wasiat, nasihat serta fatwa-fatwanya. Untuk itu, sebelum kita mengikuti dan memulainya, mari kita pusatkan konsentrasi hati dan pikiran kita untuk menyimak dengan penuh rasa hormat. Semoga Allah memudahkan kepada kita untuk bisa mengikuti, dan semoga Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang penuh manfaat, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Nur Fadilah atau Ustadz Tile, waktu serta tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala وجب الشكر
satu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kama qala aidan fi ayatin ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para orang tua, para ajengan, terkhusus yang berada di panggung, kita doakan para guru, para kiai senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Sahibul Wilayah, Bapak Kepala Desa Saga, abang saya Kakanda Haji Sarnata SPD beserta istri dan seluruh para staf, pengurus aparat Desa Saga, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, dan Bapak Kaur, dan seluruh jajaran pemerintahan Desa Saga yang insya Allah kita doakan beliau semua sehat afiat. Allah berikan kesabaran dalam melayani dan mengayomi kita, serta senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Balaraja, yaitu Bapak Haji Willy Patria SE MSI, izin Pak Camat. Dan hadir tengah kita Bapak Kompol Teddy Heru Murtianto ST SH selaku Kepala Polisi Sektor Balaraja yang kali ini diwakilkan, dan hadir pula Bapak Kapten Infanteri Beri Aman Halawa dan Ramil 05 Balaraja yang kali ini diwakilkan. Yang sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Idris, Ketua Koordinator Olahraga Kecamatan Balaraja, para pimpinan pondok pesantren se-Desa Saga, para ketua DKM dan Majelis Taklim se-Desa Saga, dan segenap para tokoh masyarakat, para orang tua yang insya Allah nggak dapat kami sebutin satu persatu namanya karena catatannya cuma segini doang.
Dan tak lupa pula segenap para bapak ibu jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita di lapangan atau stadion mini Balaraja ini dalam rangka pelaksanaan tablik akbar Maulid Nabi Muhammad 1447H garis doyong 2025M Desa Saga. Tuh ada bacanya gede. Semoga kita semua diberikan sehat afiat dan Allah berikan barokah. Amin ya robbal alamin. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Lapar semua kayaknya. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, saya bilang tadi sama abah sama guru, saya hadir kemari diundang bapak kepala desa silaturahim dan sekaligus latihan pidato. Peringatan Maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Rasul. Ya Bu, ya Bu, apaan? Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling paripurna. Beliau Rasul sosok manusia sempurna. Pangkat beliau itu lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau dijamin oleh Allah masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah walaupun dijamin masuk surga, dosa-dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Kesemuanya itu tidak menjadikan beliau sombong. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, Nabi enggak pernah sombong. Ya teh, kadang aneh pangkat kita bang, ya Allah baru tibang jadi bininya RT. Ada Bu RT, bukan RT sini, bukan sono di negeri Konoha. Bu, kita kadang pangkat tinggi aja udah sombong. Mentang-mentang kaya dikit sombong. Duit banyak, harta banyak, jalan nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Bu, Nabi pangkat tinggi nggak sombong, jabatan tinggi nggak sombong. Di mana kita tahu? Di riwayat sejarah beliau tertulis di dalam rawi yang sering kita baca. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji telah mengutip dalam karangan beliau. Apa beliau bilang? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Beliau Rasul itu orangnya sangat pemalu. Rasulullah itu orangnya sangat tawadu, rendah hati. Dan Rasulullah luar biasa pemalu dan rendah hati. Nabi orangnya maluan teh. Nabi orangnya maluan. Nabi orangnya pemalu. Iya nyaut apa? Nabi. Mana buktinya Rasulullah pemalu? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah. Ngapain? Dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah. Kesingkap itu gamis beliau, ibu, kelihatan oleh orang dari bawah. Tersingkap itu betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Karena betis kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kelihatan malu. Timbang betis. Perempuan sekarang udah banyak urat malunya pada putus bang. Lu Allah, perempuan rambutnya merah kayak belanda jonggol. Pakai kaos ketek ngablak. Lu Allah, ke atas kagak, ke bawah kagak tuh kaos. Naik motor Mio, sore-sore JJS. Keliling komplek, keliling jalanan. Bu,
Perempuan makanya disuruh pakai jilbab itu apa sih Pak Ustadz? Jilbab itu air. Oh iya, air bening nyampe. Ini air bening bukan air putih. Kalau air putih susu. Biasanya saya kopi susu, kopinya saya minum, susunya saya pegang. Pegang masuk ke gelas. Ya Allah. Ya, apa nih? Oh, larutan. Makasih. Ya, salam cap kaki 3. Membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bool pecah-pecah. Ada semua. Anjay. Gua demen lo. Iya. Iya. Bu, disuruh pakai apa itu jilbab Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang dikepake di kepala ibu, itu namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kudungan, dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang model seperti gamis tapi nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Itu baru dikatakan jilbab. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Bocah diam lu kagak paham. Jaga kok aurote, jaga tutupin. Kita nih bang, laki-laki, amalan kita sering rusak gara-gara dia sebenarnya pakai pakaian begitu. Bu, akhirnya kita yang disalahin orang laki. Dasar laki mata keranjang, dasar buaya darat. Kita dikatain buaya darat, dia ini lubang buayanya. Tawa aja teh, daripada puyeng kita. Tawa aja udah, daripada puyeng pajak naik terus. Tawa aja, kita tawain aja, jangan pakai pusing-pusing. Orang yang nggak mau tawa cuma 2, yang atuh sakit, yang atuh utang banyak. Diem. Bu, Rasulullah orangnya sangat pemalu, syadidal haya wa tawadu, luar biasa, rendah hati, enggak sombong. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, diteror, apa Rasulullah balas? Rasulullah marah? Enggak. Pernah satu hari Bu, Rasulullah lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi weekend. Jalan bareng gandengan tangan mesra banget. Ada orang kafir lewat. Orang kafir beri salam. Salamnya beda ibu. Kalau kita kan bang assalamualaika, dia lain assamu alaika. Assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Lu Allah Bu, Nabi disumpahin mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau marah, dibalikin sama Siti Aisyah. Assalamualaikum wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih 1, mulangin 3. Emang udah dari sononya. Tapi Rasulullah nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa'alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa'alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Jadi Nabi nggak marahan, jangan ngegas ya Humairah, jangan ngegas, santai aja, santai, kalem, dikatain nggak marah. Mau ke masjid, Rasulullah diludahi dari atas rumah. Melihat ya Allah, diludahin, senyum luar biasa. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi, diludahin lagi. Ketiga harinya masih senyum Rasulullah. Keempat harinya lewat ibu, enggak ada yang ludahin. Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa ya? Enggak nyari siapa-siapa saya. Terus kayaknya ada yang dicari.
Biasanya saya lewat sini udah ada langganan saya. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriang bang, mau gigil yang ludahin. Langsung Nabi pulang, ambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahi beliau. Luar biasa ibu, Masya Allah, kemuliaan akhlak Nabi. Sampai di depan rumah yang sakit, Assalamualaikum. Yang lagi sakit lagi kekurup di atas balai bu, lagi ngerintih aja. Kena habis vaksin kali dia. Enggak sian ya kan. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Dikata langganan kaget bang. Nabi masuk, duduk yang sakit di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi banyak. Kesono-sono ya. Padahal teman saya banyak, kau lebih dulu jengukin saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Luar biasa bu. Kalau model kita diludahin begitu, gua ambil kayu, gua serampang. Ya bu, ya bu, ya bu. Beda Rasulullah, luar biasa akhlaknya, nggak balas, dikatain diludahin nggak marah. Itu dikatain, itu diludahin. Itu ada yang lebih hebat lagi. Rasulullah lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu. Rasulullah berdarah, jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah. Rasulullah marah bang? Enggak, yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Jibril marah, nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Kenapa Muhammad? Aku dakwah jangka panjang Jibril. Kalau memang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel bang. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Bapaknya kafir, anaknya kafir lagi, udah tibanin aja ini nih Gunung Uhud. Jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya dong. Saya tungguin. Sabarnya Nabi luar biasa. Mau apa sekarang kau Muhammad? Kata malaikat Jibril, saya mau doa aja. Didoain yang nimpukin oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah, kasih petunjuk ya Rob. Ya Rob, kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Luar biasa. Kalau model tile digituin, lain urusan. Betawi punya prinsip, buat terong, buah bawal, ikan bawal, buat terong, lu jual, gua borong, begitu kan kira-kira. Lu gelar, gua gulung. Ya bu, umpama direkam nih, ada kamera nih, direkam umpama doang nih bang, nih umpama nih saya lagi ceramah terus ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, umpama. Apa kata malaikat Jibril? Tile, ada apa? Jibril, bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin, saya kata gitu. Masa iya Jibril datang sama saya? Masya Allah, kualitas keimanan, kualitas akhlaknya luar biasa. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, nggak pernah sombong. Alhamdulillah. Tuh kemuliaan akhlak Nabi. Ini memperingati Maulid.
Apalagi kemuliaannya, baca lagi salah satunya kemuliaan Nabi dirawi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Rasulullah itu sama orang miskin sayang, cinta, demen ibu. Makanya sampai-sampai Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Nggak pakai doa begitu, emang lu turunan bu susah. Engkau miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak kebelangsak pisan. Ya Allah, miskin lengket banget sama kita. Bu, Nabi doanya luar biasa. Tapi jangan pernah kecil hati. Hei, kita orang miskin, jangan kecil hati, jangan pesimis. Nabi sayang kok sama kita. Maka orang kaya jangan pernah rendahin orang miskin. Benar bu? Kadang-kadang ya Allah bu, kita kadang-kadang dihina mulu, direndahin mulu. Nih saya nih tile nih saya bu, masya Allah. Mohon maaf bang, mohon maaf. Bapak, engkong, nenek, kakek semuanya itu bukan turunan orang miskin saya. Bukan, fakir. Kalau miskin masih mendingan. Ya Allah, tapi fakir udah kebelangsak pisan. Ya Allah, susah. Pak Camat ngerasa yang kagak enak. Emak anaknya 13, yang hidup yang mati kagak ketahuan banyak bu. Emak saking suburnya, orang tua dulu tuh setahun brol satu, akhirnya gampang banget kayak kucing. Emak subur banget, emak zaman dulu. Emak saya, bapak saya pulang nih, bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung di depan pintu. Emak lewat tuh ketetesan, bunting tuh emak, saking suburnya emak saya. Ya Allah, anak 13 makan susah banget bang, nasi sepiring banyak nih anak. Ya Allah, bagaimana emak saya kreatif, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sampai 3 bakul teh bu. Akhirnya tuh nasi keurung sama mengkudu, digoreng jadi satu, makan berebut lah, hidup sampai sekarang alhamdulillah. Men begitu dah, masuk hijau keluar hijau. Ya Allah, saking susahnya punya telur 2 butir teh, punya telur 2 biji telur ayam, ngambil di tarangan ayam. Deh, anak 13 mau makan itu didadar sama emak sampai tipis banget itu dadarannya. Ya Allah, pas kita makan nggak berasa telur teh, berasa minyak doang di bibir. Ngenes nggak enak, jadi orang susah, jadi orang miskin nggak enak. Ya Allah, dari 13 saudara tinggal 5 teh, yang lain mati semua. Bagaimana nggak mau mati? Makan berebut, injak atuk mati. Ada yang serakabat kalau dan makan kok mati. Emak diamin aja, udah biarin udah mati gitu. Masya Allah. Pernah 3 bulan nggak pernah ngerasain daging makan. 3 bulan 4 bulan nggak pernah makan daging. Makan daging ngarepin ada yang mati doang di kampung. Asal ada yang meninggal, girang udah keluarga. Alhamdulillah, kata bapak, ayah neng ikut tom, kita sedekah tahlilan. Kan juga pulang dapat 7 hari. Tahlilan itu kan kasih besek dalam telur ayam negeri, daging sekepel, daging puak sekepel. Emak yang megang, jangan berebut, sini emak yang megang, sini jangan berebut, baris jangan berebut. Lu yang gede ngalah, nih dikopetin sama emak nih, sejuring. Ya Allah teh, pas kita makan nggak berasa daging, berasa kecap doang. Begitu. Oh, sedih. Maka jangan pernah kecil hati. Nabi sayang sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Kadang-kadang kita, ya Allah, dikasih sumbangan raskin, kan itu penghinaan buat orang miskin. Ganti dong istilahnya, jangan raskin, ya kan? Iya, orang bansos kayak ini raskin itu beras orang miskin, kan parah. Orang kaya makan raskin, enggak pantas. Orang kaya mah beda berasnya dong, raskai, ya kan? Wah, nggak boleh begitu, ya bu. Apalagi sekarang kondisi kita negara lagi begini, lagi kelilit utang banyak, rakyat lagi susah, ya bu.
Rakyat lagi susah, biar ada empati dong, biar ada pekanya dikit dong. Ya enggak, rakyat lagi susah, ngapa gaji lu sehari 3 juta, tunjangan lu 50 juta, sebulan 100 juta. Udah begitu ditaikin gaji, joget-joget lagi, atau bola-bola balik, atau bola, ya Allah. Bagaimana hati-hati nggak terluka, ya kan, ya kan? Iyalah, akhirnya di demo rasain dah lu, ya kan? Oh, dijuarahin semuanya, syukurin ajong dah. Iya, amit tuh. Kita lagi nyari ijazah Jokowi, ngapa ketemu ijazah Saroni, ya kan? Saya lihat itu di medsos. Bu, ya Allah, makanya disebut kaya, ada yang miskin, ya kan? Nggak mungkin disebut kaya kalau ada yang miskin. Disebut atasan, ada bawahan. Disebut pejabat, ada rakyat, ya kan Bu? Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba Ibu, pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Wah, diselepatin bocah. Iya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Makanya orang kaya biar sayang sama orang miskin, cinta sama orang miskin, bantu orang miskin, anak yatim. Alhamdulillah. Iyalah, mestinya begitu. Entah kalau ada orang kaya nih, umpama duitnya banyak, hartanya banyak, jadi ke orang kaya. Nah, kalau dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, tadi duitnya habis diporotin sama dokter. Iya Bu, dia kena penyakit gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja berobat sama ke dokter, kita habis sama dokter, akhirnya nangkrak aja di atas balai, mati enggak, hidup enggak, ya Bu, jadi kembang balai di atas balai aja, makan disuapin, kencing di situ, berak di situ, ya amit-amit, akhirnya pagi dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi, besok dijemur lagi 8:30 masukin lagi, anaknya jemur lupa ngangkat, ya Allah, anaknya lagi main game aja di HP, wah, ayo main ML aja, situ, 11:30 baru ingat, ya Allah, bapak gua belum gua pasukin. Akhirnya bapaknya ulat kejemur. Iyalah, saling berbagi. Alhamdulillah, malam ini dibuktiin sama bapak kepala desa kita, Bapak Haji Sarnata. Apa? Beliau menyantuni anak-anak yatim luar biasa. Alhamdulillah. Iya, digerakkan sama beliau, semua donatur kumpulin sama beliau, gembira. Ini bentuk pemimpin yang peka terhadap orang-orang susah. Ya Bu, ya Bu. Iya, ini beliau sudah mengamalkan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena amanat undang-undang udah jelas Ibu, di pasal tuh ada semua di Undang-Undang Dasar. Apa pasalnya? Fakir miskin itu dipelihara oleh negara, benar? Air, tanah, semuanya kekayaan milik ini di negeri ini dikuasai sepenuhnya oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Hidup rakyat, hidup dilek. Bu, iyalah, ini mentang-mentang jadi pejabat, sombongnya luar biasa. Yang jadi anggota dewan kemarin, lu kan gara-gara bisa nongkrong di Senayan, gua yang nyoblos, kan begitu ya Bu? Gua yang pilih. Orang kalau naik panjat pinang, yang paling capek yang di bawah. 17 Agustus lihat lomba panjat pinang, yang paling capek yang di bawah udah diles-iles lehernya, mintir sono mintir kemari, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Tapi hati orang yang diinjek di bawah, ngomong di hati, apa yang diucapin sama dia? Biarin, nggak apa-apa, gua lu injek, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas, inget dong, hadiah banyak, bawa turun, kita pecah rame-rame. Alhamdulillah, itu dana reses, yang dananya aspirasi harus turunin buat rakyat. Jangan udah nyampe di atas abis dimakan semua hadiah kok, abis semuanya panci-panci aja kerpus. Allah, bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan. Allah Bu, kabel telepon diembat juga, najong banget. Kalau ngomong belum jadi, tenang aja Pak. Pokoknya kalau saya jadi, jalanan rata, rata sama air, banjir semua. Ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Iya, kalau jadi genteng, inget dong sama tiang, ya kan, ya kan. Jangan mentang-mentang jadi genteng ngomong sama tiang, tiang lu mah enak di bawah, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, ya kan. Gua nih di atas, panas kepanasan, hujan kehujanan, kadang-kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua. Kata genteng, ya kan, ya kan. Lah tiang kan bisa ngomong, genteng lu jangan sembarangan ngomong begitu, lu bisa di atas gara-gara gua di bawah yang nopang lu. Kalau gua miring jatuh lu genteng, ya kan, ya kan.
Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Mesti jadi ngawur ngomongnya kemana aja gitu kan, namanya latihan pidato ya kan. Maafin Pak Camat, maafin Pak Camat. Masya Allah air hangat ini. Bu Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Disebut kaya ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda ya kan. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Kalau semua atasan, selalu siapa jadi bawahan, begitu kan ya bu. Iyalah, makanya begitu, jangan pelit, medit, koret, budi gasiran, pantat kuning, bol nontot. Kayak pelit, bol nontot. Orang kalau udah pelit, bol nontot udah parah teh, bang, udah parah itu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi tuh saking pelit. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. ya kan kebanyakan begitu. Apalagi ibu-ibu masak pakai presto, tulang hancur semua di presto. Nah, kucing pada kurus kehabisan tulang. Orang kalau udah pelit, medit, parah udah bang gitu. Ya Allah, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Mana contohnya? Punya duit 20.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu, kalau gue beli nasi goreng habis nih, jangan deh. Kalau gue beli nasi goreng duit gue habis nih 20.000, jangan. Bener ibu, duitnya utuh 20.000, cuman tidur utusnya pada ngambang. Rasain makan pencarian lu, dia beli promah ya, pelit najong. Bu, Nabi demen bang sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, sampai-sampai Nabi nyuruh kita apa? Nabi Rasulullah memerintahkan kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pasti terbalik, giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan di kampung begitu teh. Iya, ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1000 dibaca, la ilaha illallah, aki-aki penglentuk, ya Allah lama amat, tasbih jatuh lama amat. Yang orang kaya dipikir makannya enak-enak ya kan. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, udah lah kelar ya. Dipikir BC kantor yang negeri doang mah bihun. Ayo kita kepengen kembali mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rakyat lagi susah, lagi miskin, jangan dibuat miskin. Apa yang nggak dipajekin semua dipajekin bang, pajak naik semua. Blokan ya kan. Mau makan dipajekin, mau jalan, mau minum, mau nelpon, mau apa aja dipajekin. Cuman kentut doang nggak ada pajaknya. Ya kan bu. Iya, makanya kita kepengen, saya ngomong begini, saya kritik supaya membangun. Kritiknya nggak kritik menjatuhkan, kritik membangun, bener bu? Iya, pengennya rakyat tuh nggak muluk-muluk. Apa rakyat pengennya nih? Anak kita sekolahnya gratis, kesehatannya gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Enggak muluk-muluk bang Lora nggak muluk-muluk, ya kan. Iya, kewajiban negara itu apa? Ngasih kerjaan buat orang tuanya tuh anak. Yang ngasih makan biarin emak sama bapaknya, bukan negara ngasih makan, ya kan, buat anak. Lah makan nggak bergizi kok, 5.000 bagaimana bergizi? Akhirnya apa? Anggaran habis buat di situ. Kasih lapangan kerjaan, emak bapaknya kasih kerjaan, entar urusan makan biarin urusan emak sama bapaknya. Begitu kira-kira yang cakep. Catat ini bang, jadi ngabisin anggaran kita, ya kan. Iya, mana janji 19 lapangan pekerjaan pres, 19 juta pres. Enak buat kita, makanya jangan sembarang ngomong, ya kan. Ini dipoto nih, dilaporin nih kita nih. Sampai ke depan, potong aja nggak apa-apa, biar kedengeran sampai ke istana, ya kan. Iyalah, orang ini suara rakyat kok, bener bu? Iya tuh dipoto nih, oke guys.
Oke gas, oke gas, oke gas, ayo sana gas, orang lu lindas, oke gas, oke gas, oke gas. Dadah. Alhamdulillah, makasih bang. Dipoto buat contoh catering nih ya. Terus bu. Ya ini orang lapar. Ngaco jadi ngomong. Nabi demen sama orang miskin, alhamdulillah. Cinta sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, apalagi kemuliaannya jenguk orang miskin yang sakit, masya Allah. Maka jenguk orang sakit sunnah, jangankan yang kaya, yang miskin. Ya Allah kok teh jenguk orang sakit, tetangga sakit jangan pakai diundang, tengokin. Jangan datang doang ke rumah sakit, minimal buat tentengan, minimal 2 kilo jeruk bawa. Kadang-kadang datang doang nengokin orang sakit ke rumah sakit, nengokin temen kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus, dia tanya, apa yang lu rasa sih Ji? Lu pakai diimpus di sini, yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa-rasa. Lo kok begitu ya lah, lo kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ya Allah, luar biasa bu, kemuliaan akhlak Nabi kesehariannya sering kita lupakan. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi, salah satu adab yang diajarkan Rasulullah, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh bang kalau jalan bareng sama janda tua, berarti nenek. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang bang, ngiringin nenek-nenek di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nah nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Sorry nek, janda. Ya Allah, Nabi kalau jalan bareng nenek-nenek di belakang ngiringin bang. Kenapa di belakang? Khawatir teh kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dia bilang? Lelet banget aki-aki ya. Lama banget, akhirnya aki-aki ditinggal di belakangan. Aki-aki nyemplung dia kagak tahu. Maka adab akhlak diajarkan semua. Rasulullah luar biasa. Syadidul haya wa tawadhu, rendah hati, kemudian demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, jalan bareng bersama nenek-nenek di belakang ngiringin. Luar biasa kemuliaan akhlak Nabi, tertulis semua di dalam rawi sejarah. Maka dibaca oleh tim hadroh yang ada di sini. Nih tim hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika marhaban berdiri qiyamul lail, masya Allah, qiyamul mahalul qiyam, berdiri semuanya ibu, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian, masya Allah ibu, semuanya khusyuk, menundukkan hati, menundukkan kepala. Kenapa Rasulullah hadir di tengah-tengah kita? Yang megang hadroh, tim hadroh semangat nabunya, yang megang bass, wah ciputa ciledug, luar biasa, masya Allah. Syiar Islam kelihatan. Masuk Rabiul Awal, bulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid, musola, majlis taklim, pondok-pondok pesantren, instansi pemerintahan, di kantor desa, kantor wali kota, bupati bikin acara kegiatan maulid, solawat yang diagungkan, pasar-pasar bikin maulid, pedagang jadi satu patungan bikin maulid, MP3 disetel di mana-mana, masuk bulan maulid, solawat yang diagungkan, status WA, wah semuanya isinya solawat. Luar biasa ibu, sampai tukang tahu bulat dagang ke kampung, masuk ke keliling-keliling kampung, diganti lagunya pakai lagu solawat. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow begitu kan, biasanya juga ganti pakai lagu solawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, semuanya digoreng. Mari kita kerjain mama.
ratusan anget-anget pakai sholawat. Qul antal azim qad hammana hamun azim wa kulluha min hammana ya hunumis bika ya azim. Masya Allah, nyamber aja ya tukang keyboard, enak. Nah, keyboard ada tukangnya. Bu, makasih Bang keyboard. Keyboard berarti kere ya keyboard. Bu, selawat baca, selawat. Pak Ustadz, saya kan lagi halangan, boleh nggak baca selawat? Boleh, tetap berpahala. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca solawat tetap ada pahalanya. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Nih kehebatan solawat. Masya Allah luar biasa ibu. Solawat, masak, nyuci, goreng tempe, tuh selawatan enggak lama po, enggak banyak teh, selawat aja goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin. Ya Allah, keenakan baca sholawat khusyuk, tempenya angus. Pas suaminya makannya, lu ngapa tempe angus? Nih gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama sholawat. Oh, lu goreng tempe neng sambil baca sholawat? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Jadi nggak ribut, nggak berantem, ya kan? Ini kadang-kadang aneh, mak sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki nyanyi, nggak laki nggak pulang-pulang nyanyi. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Lakinya dengar begitu nggak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin bu. Mau jadi ribut, makanya biar kita kesel sama suami, lagi dongkol banget di hati, kesel gara-gara nggak dikasih uang belanja. Ya kan bu, kurang ngasih uang belanja, marah-marah. Ayo bang berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu, begitu teh. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun sedina Nabi, Komarun bu. Bininya namanya Rodiah, dibalik sama suaminya Rodiah, ya dawal ayana. Bininya kesel, ya Toibah Rodiah. Nggak jadi berantem bu, jadi lomba marawis. Alhamdulillah. Selawat yang kita baca, Masya Allah ibu, dibuktiin sama Rasul, janji beliau berikan syafaat buat kita, dikumpulkan kita nanti semua di padang mahsyar. Saat hari kebangkitan tiba, manusia dikumpulkan kembali oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai datang kiamat, semua jadi satu. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki gak kenal bini, masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti, kita mati nggak bawa air di sono, nyari air kemana? Ayo lagi kehausan begitu ibu, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air, nggak ada. Alfamart, Indomaret udah nutup, galon isi ulang kagak ada. Tapi jangan khawatir, orang yang rajin selawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majelis maulid, Allah yang sediakan langsung hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyur.
oleh Allah telaga Kautsar. Kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen selawatan, biarin dia sono kausan, dia kecekek ngerasain, nggak dia nolongin. Na'udzubillah min. Maka jangan pernah kita lupakan baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat membuktikan, sejarah membuktikan, dulu ibu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini bu demen banget ngumpulin jin, jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu barangkali ya, masih ada apa enggak ya? Ya pemburu hantu udah nggak ada kali ya, nggak ada ya. Nangkap jin bertiga, ditangkap sama dia, masukin ke botol, dia tekap kenceng banget. Temen yang dua belakang dorong-dorong, iya, udah ditekap masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jinku stres ini. Siapa yang disolawatin? Orangnya belum ada. Bayangin ibu bapak, Nabi mau lahir aja jin pada solawatan semuanya. Maka kalau ada orang yang gak demen solawatan, gak demen muludan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Temen gerandong genderuwa bebegi kuntilanak sundel bolong rombongan. Na'udzubillah min. Yuk lewat maulid perbanyak lisan kita basah dengan kalimat bacaan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Syekh Al Barjanji menyatakan al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusolli wa yusallim wa yubarik alaih. Ada tuh di karangan beliau Syekh Ja'far Al Barjanji, surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang yang senantiasa rajin bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Mulid riwayat sejarah kita baca sudah, dan akhirnya apa? Malam ini kita memperingati, ada 3 yang kita peringati. Peringati apa? Pertama, memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, yaitu maulidnya beliau. Yang kedua, kita peringati hijrahnya beliau Nabi kita Muhammad. Dan yang ketiga adalah memperingati wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran buat kita. Pertama, maulidnya kita ikuti sejarah perjalanan Rasulullah, sirahnya kita ikutin tuh, biografinya kita baca. Setelah kita tahu, maka kita memperingati hijrahnya Nabi, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Artinya selesai peringatan maulid di sini yang diadakan Bapak Kepala Desa kita, yaitu Bapak Haji Sarnata, dalam rangka apa? Kita pengen hijrah, ada perubahan dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Selesai maulid, meningkat kualitas ibadah kita. Yang belum doyan ngaji, ngaji. Yang belum doyan ke masjid, ke masjid. Ibu-ibu mah pengajian rada getol di mana-mana nih. Bapak-bapak yang rada-rada malas nih teh. Bener, ibu-ibu di mana-mana kompak pengajian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada pengajian gabungan PKK, belum lagi pengajian gabungan BKMT ya kan, yang pengajian bulanan, mingguan, 2 bulanan, 2 minggu, ada banyak banget yang seragamnya, makanya banyak nih, ada kuning, abu-abu, hijau muda, hijau lumut, ada yang kuning, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kan. Ngaji rajin, kumpul mumpung masih sehat, mumpung dikasih kesempatan. Kenapa kita tanamkan dan kita kuatkan pengajian? Karena kita ngaji mencari ilmu, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Duduk di majelis ilmu jangan pakai kecil hati. Pak Ustadz saya nggak bisa apa-apa, datang aja. Pak Ustadz saya malu, jangan malu ngaji, datang kumpul. Nggak bisa apa-apa Pak Ustadz, baca nggak bisa, datang. Justru nggak bisa, biar supaya bisa ikutin guru kita. Ustaznya bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja orang guru bawa, kita bawa. Ustaznya kebet lah kebet, Ustaznya tutup lah tutup. Temen nyolek halaman berapa teh? Boleh kebet doang. Datang aja begitu. Mau jiping ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender, jiler. Dicatat oleh Allah pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000.
Sholat tarawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja teh malam ini imamnya dia, ya lama nih lama, ya lama nih lama dia kalau jadi imam pindah tarawih, apalagi yang 1000. Ya Allah, giliran imam yang cepet, nah aku demen nih. Ya kalau imam tarawih ini nggak pernah usul ini, Allah nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Bu, ngaji pahalanya gede. Datang kita dari rumah menuju majlis ilmu, tempat majlis talim kita ngaji sama guru, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita ibadah, setan udah pasti juga kagak demen sama kita. Godaan, tantangan pasti ada, ujiannya ada. Ibadah, setiap ibadah apapun pasti ada godaannya. Ngaji aja kadang-kadang ada godaannya. Banyak malahan. Udah rapi mau ngaji yasinan malam Jumat emak-emak, pas keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Giliran malam minggu udah dangdutan, nonton dangdutan kalian kondangan nih, udah rapi pakai baju wangi buat ketek lain, mau pakai lain, boleh bajunya mahal dipakai sama dia, wah lo lagi buat pas keluar rumah gerimis, ya elah gerimis lagi, antar juga penter, manjur banget, ya bu. Kadang godaan, tantangan berat, semakin godaan banyak, semakin besar Allah kasih pahala buat kita. Dosa diangkat, pahala dapat. Dosa kita kumpul begini dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebek. Ya Allah, enak tawa ada vibranya. Bu, dosa kita banyak Pak Ustadz. Semua yang ada di sini bohong kalau kita bukan orang pendosa, termasuk yang ngomong nih banyak dosanya. Tukang ngomong banyak salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih nggak apa-apa diomongin orang, wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Ibu, dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga yang kecil-kecil dirontogin dengan kita ngaji. Dosa sama suami apalagi, sabar-kabar juga. Nih jangan belagu-belagu budut teh. Dosa sama suami, mau berangkat ngaji suami diperintah, gua ngaji dulu bang ya, gua ngaji dulu, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu di kampung saya. Orang kampung saya ketularan ibu-ibu sini. Bu, suami lagi tidur enak aja bangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Dan suami lagi tidur suruh nyiat jam, kan salah itu emak. Ibu-ibu salah bu, bangun bang, udah siang kan enak, ini kagak, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki lagi merem, lah ibu aja yang melek nyiat jam. Laki apaan model begini nih, bangun tidur kesiangan mulu, abis bang no, rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin. Maka kalau istri yang suka ngaji, ilmunya ada, insya Allah aman. Nggak begitu. Sebab kejadian bang, saya dikirimin di grup WA tuh, masya Allah, ada bapak-bapak, seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya sampai bocor. Gara-gara apa? Gara-gara ngasih uang belanja kurang. Terjadi. Maka bapak-bapak nih, saya saranin yang suka ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm bang. Ya takut khilaf bini. Ya Allah, paling anak nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Emaknya ngomong lagi ngibing ngegrep paling neng. Ya Allah, dosa kesalahan. Makanya istri yang soleha, istri yang baik hati, yang paham ilmu agama, nggak punya duit, nggak punya beras, dia nggak pernah minta sama suaminya. Jangan bu, nggak punya beras jangan minta sama suami, minta sama Allah. Allah maha kaya. Cuma ngomongnya di kuping suami. Suami lagi duduk bengong, tompok di kupingnya, ya Allah, masa nggak ada beras ya Allah. Masya Allah ibu, mudah-mudahan kita ilmu dapat, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Ngaji sama guru sama kiai jadi dapat ilmu, dipraktekin dalam ibadah. Ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang teh. Saya ngomong begini nih, kenapa ngomong begini? Di ujung sono kedengeran, di tribun kedengeran, di luar kedengeran. Masya Allah, kenapa ngomongnya? Karena ngomongnya ini saya pakai ilmu. Ilmu apa sih bang? Ilmu teknologi, sound system.
Ini kalau nggak ada speaker salon begini lecet tenggorokan ini. Ini kan ilmu bang, ngomong saya pelan yang jauh kedengeran, ilmu bikin mudah. Maka saya cek sound dulu kalau di mana-mana, apa di lapangan begini cek sound, bapak ibu yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Lah orang dia jawab. Kan PA itu penjamaah ya kan. Lah saya nanya serius bener-bener, ibu di sana kedengeran nggak yang di pojok sono? Enggak. Berarti kedengeran. Ya Allah mak, ilmu bikin hidupmu mudah. Yang terjadi di Amerika, di luar negeri kita tahu lewat mana? Lewat ilmu teknologi, ada televisi, ada internet, ya kan, ya kan. Ilmu bikin mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Saya diceritain sama kakek saya, itu beliau berangkat haji, kakek saya berangkat haji yaitu tahun 50-60, itu pergi haji ke Mekah 6 bulan bang. Pergi haji tahun itu 6 bulan ke Mekah, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tetapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Siapa yang mati nih ya? Itu di mana? Di masjid. Iya. Malam-malam ya. Ya Allah, mudah-mudahan bang yang meninggal kita doain husnul khatimah. Allah ampuni dosa kesalahannya. Ya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Amin ya robbal. Amin. Kita lanjut ngaji. Ngaji. Ini ngaji begini dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Silaturahim umur panjang, rezeki murah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ilmunya banyak teh bang, salah narok, diomelin, apalagi yang nggak punya ilmu. Mana contohnya? Tadi kori kita, kori tadi guru kita, suaranya enak, kiroatnya bagus, suaranya enak, adem, indah, pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharga, digubaca itu. Kenapa? Karena memang anjuran Rasulullah. Apa kata Rasul? Rasulullah bilang, maka perbaharui baca Quranmu dengan suara yang enak. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi suaramu, hiasi Al-Quran dengan bacaan suaramu yang indah. Alhamdulillah. Boleh kori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat, itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam takbir Allahu Akbar baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak di belakang bang, kelamaan mam. Keloso dan makmum, bener bu? Bener bu? Biar kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilmu salah naro diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Nih kita kumpul begini, masya Allah lagi nuntut ilmu, ngaji, kita kumpul di pengajian. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung, ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya hidupnya nggak kaku. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah indah terasa. Baca sholawat pakai seni hadro, marawis, ketimpring, rebana, ya kan, ya kan. Di kampung saya mak rebana. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Ajkal Ajkiya. Ke pinggir, ke tengah nyebur. Pinggir, ke tengah nyebur. Pinggir, ke tengah nyebur. Ya. Emang begitu musik ketimpring rebana teh. Kotek 1, kotek 2, kotek 3, bas 1, bas 2, bas 3. Enak. Ke pinggir, ke tengah nyebur. Ke pinggir, ke tengah nyebur. Ya kan pemainnya semuanya nyebur. Tinggal vokalisnya. Itu ketimpring, seni indah aja ya bu. Lah iya, anak-anak TK PAUD tuh pakainya marawis, dia kendang kecilnya banyak, bring brek
bring brak. Oh, bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak dia pergi dia duduk, bring brak dia pergi dia duduk. Nggak ada yang main teh. Yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Ya Allah, luar biasa indah rasanya seni. Nyanyi pakai seni enak, pakai musik enak, indah. Dangdut ya kan? Iya kan? Enak dangdut, jangan itu bang. Iya dangdut mudah enak aja bu. Ntar kencing ntar kentut, ntar kencing ntar kentut ya kan? Enak banget kencing sambil kentut. Bu, seni bikin hidup indah, baca sholawat. Kalau kencang doang nggak ada lagunya kurang enak bang, kurang. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, kurang enak. Kecuali pelan, salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Nggak apa-apa kalau kencang begitu kurang enak. Kalau pakai seni hadroh, salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, enak didengarnya. Adzan di masjid, di musola, kalau nggak ada lagunya kaku bang, po kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Pakai lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak. Yang penting jangan salah lagu. Jangan kayak bocah kampung saya teh. Preman baru insaf, adzan maghrib pakai lagu dangdut. Hayya shalah, hayya shalah, hayya falah, hayya falah, Allahu Akbar ya. Kacau udah. Kacau udah. Seni bikin indah, ilmu bikin mudah, dan agama bikin hidup jadi terarah. Kita lagi orang-orang yang beragama, kita lagi menjalankan agama, dan kita punya agama. Agama adalah aturan. Apa itu agama? Regulation, aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita muslim, aturannya ada. Rukun Islam, rukun iman, ada semua diatur dalam ilmu Islam. Ada ilmu fikih, tasawuf, semuanya. Itu semua ajaran kita. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, diatur dalam Islam. Semuanya ada. Ketinggian kita ngomongin politik, ya udah jangan ngomongin politik. Ajaran Islam kita di rumah yang kecil-kecil sering kita lupakan. Tengok ibu, bu, masuk rumah, keluar rumah, ada doanya enggak? Adab akhlak diajarin, memberi salam, bener? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlak diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarkan. Kalau makan sama temen bareng satu nampan, ada pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede, segini aja kalau makan bareng. Yang kedua, adabnya jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini adab teh, ngeliatin muka temen kita lagi makan. Orang kaget tuh dalam hatinya, ngomong lapar banget gue diliatin nih kayaknya. Yang ketiga, adabnya kalau emang jatah kita di situ, rawatin situ, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman-teman kita dong sebelah jatahnya kita korek-korek langsung. Ada adabnya semua diajarin. Sampai detail Islam ngajarin, luar biasa. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Tidur sama suami ada doanya, tidur sama istri ada doanya. Cuman gak keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya, ya kan, ya kan? Iya, lagi kumpul bareng, kita lagi ngobrol, lagi ngeriung seru-seru, lagi ngobrol, lagi seru-serunya ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin bang, yang dengar kentut disuruh pura-pura enggak dengar. Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng, dengar suara kentut, diem, silent, rasain aja. Kadang-kadang mulutnya usil ini, siapa yang kentut? Lu ya, enak aja, lu kali rame jadinya aku. Masalah-salahan akhirnya udah diem aja, diem. Sampai kentut Islam ngajarin ada. Agama mana bu yang ngajarin sampai kentut-kentut? Nggak ada. Iya, sampai dalam ilmu fikih bab kentut diatur. Ini bukan jorok. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Jenis pertama suaranya gede, baunya kurang. Menang suara doang, buret ada. Yang kedua, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau.
Yang ketiga, keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga, iya. Nah, ada yang model begitu kan? Itu dalam fikih ngajarin. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa tadi? Iyalah, karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu bang yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Nah ini fikih semua lengkap. Makanya kita disuruh ngaji. Alhamdulillah. Tata cara sholat, rukun sholat, semuanya sunnah, hayah sunnah, diajarkan semuanya ya kan, sunnah apa diajarin semuanya. Maka kita butuh ilmu supaya ibadah kita kepada Allah benar. Alhamdulillah. Yang kedua, selain berakhlak kepada Allah, kita pengen hijrah, perbaiki ibadah kepada Allah dan perbaiki ibadah sesama kita. Karena kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Ayo saling jaga, saling hormati, saling menghargai, jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan kita. Desa Saga bisa maju, bisa kompak. Pertama, dengan ilmunya para alim ulama. Yang kedua, bi'adlil umaro, dengan keadilan para pemimpin. Dan yang ketiga, bisa khawatil agniya, kedermawanan orang yang kaya. Dan yang keempat, kata Rasul, bidu'a il fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Jeritan batin orang fakir menembus aras, didengar oleh Allah. Maka hari ini dibuktikan oleh Bapak Haji Sarnata, kepala desa kita, insya Allah terus istiqomah bikin kegiatan-kegiatan agama, peringatan maulid, PHBI, insya Allah yakin berkah akan turun. Amin ya robbal. Apa itu berkah? Berkah itu seperti angin, dapat kita rasakan tapi tidak dapat kita lihat. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Semoga desa Saga dari pimpinan sampai warganya semuanya Allah jaga, Allah pelihara, dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah doain Bapak Kepala Desa kita dikuatkan, amin, disehatin, diberikan kesabaran melayani kita, mengayomi kita. Insya Allah anggaran, ADD, semuanya sumbangsi dari pusat, dari daerah diberikan kepada desa dan diberikan pula kepada masyarakat untuk maslahat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sehat Pak Kepala Desa ya, mengaji Sanata, doain saya juga biar gemuk, biar sehat ya. Kalau gemuk bukan atila jadi tolek ya ini. Insya Allah sehat semuanya, guru-guru kita pada sehat. Pak Camat doain terus istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan besok bukan jadi camat lagi, langsung jadi menteri. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah Pak, doain saya juga pengen jadi dewan kemakmuran masjid. Mudah-mudahan semua sehat, udah berkah. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah semoga kita yang hadir Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Doakan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran, takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Doakan anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang solehin dan solehat. Doakan pula ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, yang dipanggil oleh Allah lebih dulu. Beliau-beliau semua para almarhumin wal marhumat diampuni dosa kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah saudara kita, keluarga kita, ibu bapak kita yang hari ini mendapat ujian berupa penyakit, Allah segera angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali dan sehat seperti sedia kala. Dan kita minta kepada Allah senantiasa kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Malam ini kita berkumpul di halaman, di lapangan Stadion Mini Balaraja. Kita berharap ibu bapak kumpul lagi kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul
biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa. Nanti doa ada guru kita yang baca. Doanya juga gak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Kalau masih penasaran ya kapan-kapan ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Doain anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Kalau ada ya pelurah, kalau ada ya, kalau enggak bagaimana, kayak usahain juga. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya. Itu barangkali ya, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih dari saya, banyak kurang banyak kesalahan. Hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Gimana hadirin, adem rasanya ya? Disiram ilmunya oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Nur Fadilah, atau dengan nama lain Ustaz. Ngundang lagi? Acaranya apa? Kita ngomong sama Pak Kepala Desa, ngundang lagi tahun depan. Amin. Barakallah. Terima kasih guru kita semuanya, Al-Mukarram Al-Ustaz Yusuf Nur Fadilah yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga walaupun kita bahagia sekali malam hari ini, bisa ketawa-ketawa tapi tetap ngaji, ilmunya dipakai. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama sempurnakan percobaan kita. Semoga Allah senantiasa berkahi kita. Kita tutup bersama-sama dengan mengikuti doa yang akan dipimpin oleh guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sukarma. Kepada beliau dipersilahkan. الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يبثه في الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلى غفرته ولا عيبا إلى سترته ولا هما إلى فرجته ولا كربا إلى نفسته ولا ضرا إلى كشفته ولا مريضا إلى شفيته ولا ضرا إلى كشفته ولا حاجة من هواجر والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين بجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jibril anu nyanda wahyu ti pangeran, Mikail anu nyanda